Baik, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen UPN Surabaya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur. Saya adalah Direktur Operasional Universitas PGRI Adibuana PSDKU Kampus Lamongan. Nama saya Guru Cahyono. Saya dosen di Universitas Adibuana Kampus Lamongan. Nama saya DR Ratna Nurdiana MM, bisa dipanggil Bu Ratna, menjadi dosen di Universitas PGRI Adibuana Kampus Lamongan PSDKU. Nama saya Sampurno Pangkat Aida. Saya sehari-hari di sini bertugas sebagai Kasubsi Penmas Si Humas Polres Lamongan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Karahinan dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aku Denny Setiawan dari Fakultas Hukum Angkatan 23. Ya, media sosial seperti halnya namanya, media itu kan pengantar, sosial itu bermasyarakat. Jadi media sosial itu sarana bagi seseorang untuk berinteraksi secara luas. Menurut saya, media sosial adalah sebuah platform yang digunakan saat ini, yang mana banyak sekali orang yang menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain, kemudian berkomunikasi satu sama lain, dan juga media sosial juga digunakan untuk membagikan informasi-informasi yang berguna antara satu sama lain. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online. Media sosial itu kan sarana atau perantara orang berkomunikasi, yang dalam hal ini lebih ke hubungan antar manusia. WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Akun Instagram, Twitter, dan TikTok. Instagram, ada LinkedIn juga, tapi nggak seberapa intens. Sangat berpengaruh karena berperan dalam kehidupan sehari-hari juga, karena seluruh informasi terdapat di sana dan juga sebagai wadah bertukar informasi serta penyebaran yang tidak mengenal. Sangat berpengaruh. Kita akan mendengar bahwa media sosial atau media dunia maya itu kan tidak berkaitan dengan dunia nyata. Padahal kalau kita rasakan, apapun yang terjadi di dunia nyata itu ada yang disebabkan dari dunia maya. Ya, jadi orang pernah mengupload tentang hoax misalkan, orang kemudian percaya, kemudian muncul demo di mana-mana, itu kan berasal dari dunia maya yang mungkin bisa jadi dia tidak tahu secara aslinya, tapi karena didesain sedemikian rupa melalui sesuatu hal yang dianggap benar, apalagi orang tidak meng-cross check informasi itu secara sungguh-sungguh atau dari sumber yang terpercaya, tentu bisa jadi sangat berpengaruh terhadap perilaku orang lain. Bagi saya, karena saya ini banyak berkecimpung di dunia pendidikan, di organisasi, jadi sangat penting bagi saya untuk berkomunikasi dengan organisasi, dalam organisasi juga dalam di kampus ya, di kampus. Itu sih untuk komunikasi banyak. Kalau untuk saya, ini bisa mendukung kegiatan saya. Jadi saya gunakan untuk mendukung kegiatan, di samping untuk silaturahmi.
Kalau itu menurut pendapat saya sendiri, pertama untuk dampak positifnya sendiri, yang pertama ada menambah ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua dari media sosial kita mendapatkan jaringan yang luas, yang mana kita dapat berhubungan dengan orang lain secara luas di media sosial. Negatifnya itu kadang kalau ini ya, kadang-kadang itu kan buka WA untuk grup, sebetulnya saya memanfaatkan itu, ada informasi apa, ada komunikasi apa, kadang-kadang terlewat gitu. Kadang-kadang ya terlena juga, ada terlenanya. Jadi ada yang kadang lebih mencari yang lain gitu, tapi harus segera ingat gitu. Saya ingat, wah ini belarah-belarah gitu ya istilahnya. Apalagi kalau Instagram, kalau Facebook gitu, itu kan kadang ingin tahu kabar-kabar yang lain-lain akhirnya. Itu saja. Dampak positifnya tentu banyak sekali. Kita bisa berinteraksi dengan banyak orang yang biasanya kan kita hanya mungkin akses bertemunya saja itu yang mungkin bisa kita jangkau. Misalkan saya mau berinteraksi dengan siapa, kalau sebelumnya belum ada media sosial, misalkan media telepon misalkan, kan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa kita jangkau. Kemudian interaksi juga semakin mudah, kita bisa menerima informasi di mana saja dengan cepat dan bisa diakses dengan terbuka. Apa yang terjadi di Amerika, di luar negeri, di mana saja itu bisa kita akses dengan mudah melalui media sosial, tanpa harus kita ke Amerika secara langsung, ke luar negeri secara langsung. Berita-berita gosip itu kan bisa kita nikmati dengan cepat tanpa harus tanya orang terdekat dari artis atau gosip-gosip tetangga dan seterusnya. Artinya bahkan juga sekarang dengan media sosial itu orang bisa jual beli online, kemudian banyak juga media-media. Kalau katanya saya sebagai seorang dosen tentu sangat berbahagia ketika ada media-media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk akses pembelajaran, ya kan. Dulu waktu ada corona, kalau tidak ada WA gimana cara belajarnya, ya kan. Kemudian ada media sosial Facebook, TikTok. Sekarang guru-guru bisa belajar dari TikTok, bisa belajar dari Instagram. Dari mana? Bahkan sekarang pemerintah sudah mengembangkan namanya PMM, Platform Merdeka Mengajar. Itu dalam rangka juga bagaimana guru-guru, orang-orang yang mau mengembangkan keterampilan mengajarnya agar bisa semakin berkembang melalui media sosial tadi. Tapi di antara kelebihan-kelebihan secara positif tadi, tapi juga ada banyak dampak negatifnya. Jadi pertama tentu kita tidak bisa mengontrol aktivitas orang. Kayak menang anteng di kamar, kita tidak bisa ngontrol kan orang itu di kamar ngapain, ya kan. Kemudian kita juga tidak bisa memastikan, karena sekarang banyak teladan-teladan itu yang dihasilkan dari media sosial, ya kan. Siapa yang sekarang kan cara fashion itu kan lihat dari media sosial. Ya kalau fashionnya bagus, kadang kan orang bahkan di mana itu kemarin saya lihat itu ada orang yang sampai operasi plastik berkali-kali itu hanya kepingin melihat dia seperti idolanya. Nah, kan itu dampak dari media sosial juga. Kemudian apalagi kalau kita tidak media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada berita-berita bohong, hoax dan seterusnya, yang kemudian itu dimanfaatkan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab untuk apa? Untuk mempengaruhi orang lain. Ketika orang lain sudah terpengaruh, tentu akan berdampak panjang. Kan banyak pidana-pidana yang sekarang, makanya ada yang pemerintah menggunakan undang-undang ITE. Pernah dengar tak ya? Jadi bagaimana kita hari ini, karena dampak-dampak yang luar biasa terhadap penggunaan media sosial itu perlu juga kemudian dibatasi. Bukan pada penggunaannya, tapi bagaimana etika, bagaimana budaya-budaya yang seharusnya kita gunakan itu tidak serta-merta kemudian harus mengganggu kehidupan orang lain. Tapi pun demikian, tentu di era hari ini kita agak sulit untuk mengontrol kelebihan kekurangan itu,
karena itu sudah menjadi ruang publik. Sesuatu yang sudah menjadi ruang publik kan kita tidak bisa mengontrol, kecuali kalau diri kita sendiri mau belajar ke arah situ. Media sosial bisa menimbulkan dampak negatif, terutama untuk kesehatan mental seseorang, biasanya seperti depresi, kecemasan, hingga trauma. Bisa juga, tergantung dari bagaimana memahami dalam bermedsos. Jadi kalau bermedsos terbawa oleh arus, artinya terbawa oleh apa yang isi dari medsos itu, dan tidak, ini untuk orang atau orang-orang yang tidak suka membaca. Kalau orang yang suka membaca kan literaturnya banyak. Di sini maka kalau memang itu kurang, ada pengaruh. Kalau seperti itu enggak sih, saya lebih ke menjadi diri saya sendiri, tapi ya tetap ada motivasi dari orang lain, tetap ada motivasi eksternal dari orang lain yang dapat memicu saya bisa menjadi lebih baik. Ada dampaknya, cuman gak sampai ke rasa percaya diri saya berkurang karena itu, cuman ada rasa kekecewaan, itu ada rasa apa ya, kok gitu, rasa marah juga ada sih, ada, cuman nggak sampai mempengaruhi yang besar terhadap rasa percaya diri saya dan sebagainya. Menurutku cyberbullying ada perkataan atau tindakan yang dilakukan seseorang melalui media sosial untuk mengintimidasi seseorang tersebut melalui media sosial. Ya, jadi cyberbullying ini hari ini memang menjadi fokus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wabil khusus sekarang itu sedang marak terjadi, tidak hanya di sekolah, di pondok pesantren, bahkan juga di masyarakat kita terjadi bullying. Bahkan bullying ini juga menjadi salah satu indikator pertanyaan dalam asesmen nasional. Jadi kalau dulu ada namanya ujian nasional, tapi sekarang itu diganti dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu diberikan untuk misalkan anak kelas SD itu kelas 5, anak SMP, MTS dan sederajat itu kelas 8, kalau kemudian yang SMA sederajat itu kelas 11. Itu salah satu pertanyaannya ya terjadi bullying itu. Nah, ternyata berdasarkan rapot pendidikan kita, karena itu nanti akan mengarah ke masing-masing sekolah, itu masih banyak atau masih terjadi aktivitas bullying di sekolah secara tidak sadar. Contohnya misalkan memanggil namanya dengan nama orang tuanya. Kalau kaitannya dengan cyberbullying itu kan membuli atau memberikan aktivitas pada orang lain yang menyinggung, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, baik verbal maupun non-verbal, yang berpengaruh terhadap psikis, mental, fisik orang lain di dunia maya. Itu yang cyberbullying. Nah, ini yang ternyata banyak yang terjadi secara tidak kita sadari. Baru-baru ini viral di media sosial penampilan seorang penyanyi Kesha Lefronka gagal menyanyikan lagu sendiri di Anugerah Industri Musik Malaysia.
Bahkan video viral ini pun mendapat gunjingan dari netizen di Malaysia. Sebelumnya aku suka banget ketemu orang, aku suka banget ngobrol panjang lebar. Tapi sekarang tiap ketemu orang jadi kayak takut gitu, ujarnya pada Sabtu 17 September 2022. Kesha Lefronka mengungkapkan dirinya overthinking, mengira orang-orang kerap meledek gara-gara penampilan menyanyinya. Ih, itu tuh yang gak nyampe, di pikiran aku kayak gitu. Kayak ketemu Kesha, gak bisa nyanyi, sambungnya. Kendati ramai mendapat bulian, Kesha Lefronka memilih bersikap legowo alih-alih menyikapinya dengan sakit hati. Cuplikan video curahan hati Kesha Lefronka ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 2,6 juta jumlah tayangan. Kesha banjir hujatan, tulis akun TikTok @denny_sumargo_real dikutip pada Sabtu 17 September 2022. Perihal itu sejumlah netizen ramai memberikan simpati dan dukungan kepada Kesha Lefronka. Gak apa-apa Kesha, jadikan ini motivasi, tulis seorang netizen. Lagu Kesha berjudul Tak Ingin Usai sukses memikat hati publik hingga sempat bertengger di puncak daftar lagu. Semakin populer, Kesha pun kerap diundang ke berbagai acara untuk menyanyikan lagu itu. Sayangnya sempat ada beberapa insiden di mana suara Kesha tak sampai di nada tinggi. Bahkan kejadian itu sempat berulang beberapa kali hingga membuat sang penyanyi banjir kritikan. Terkait hal itu, jebolan Indonesian Idol ini akhirnya buka suara. Lewat kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo pada 16 September 2022, Kesha menumpahkan unek-uneknya lantaran kerap dibilang fals saat bernyanyi. Tanpa ragu, Kesha pun mengurai beberapa penyebab yang membuat fals saat bernyanyi di nada tinggi. Selain grogi, gadis berusia 19 tahun ini merasa bahwa basicnya bukanlah penyanyi. Selain itu, ia juga ingin memenuhi ekspektasi para pendengar lantaran lagu itu sangat populer dan digemari publik. Ngerasa banget fals. Yang pertama, selain nervous, aku basicnya bukan penyanyi, aku model. Nyanyi buat hobi aja, jadi aku nggak punya pengalaman yang cukup. Panggung pertamaku Indonesian Idol, setelah rilis lagu Tak Ingin Usai, ramenya di luar ekspektasi aku banget. Dan tanggung jawab aku jadi makin besar nyanyiin lagu itu, ujarnya. Tak sampai di situ, Kesha juga menyebutkan ia kerap fals saat tampil secara live dan berhadapan dengan banyak penonton. Rupanya Kesha kerap grogi lantaran selalu baca asumsi netizen tentang dirinya hingga asumsi itu masuk ke alam bawah sadarnya. Ia bahkan menjadi takut untuk bertemu banyak orang lantaran beranggapan orang yang melihatnya akan mengatakan dirinya artis yang tidak bisa membawakan lagunya sendiri. Padahal ia sadar tak semua orang berpikiran demikian. Beruntung psikolog tersebut memberi tips untuk bisa menenangkan diri saat menemui situasi tersebut. Kelihatannya adalah percaya diri aja. Iya. Ya, kita harus punya prinsip percaya diri, dan juga kita itu juga harus ingat Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kelebihan pada kita. Ya, kelebihan itu hanya sampai di situ saja. Ya, kita sadari, harus disadari oleh si Kesha itu. Nggak perlu, itu kan yang membuli itu belum tentu juga punya kemampuan seperti itu. Dia juga harus punya pemahaman seperti itu. Dia kan cuma hanya komentar aja. Kalau menurut saya, dampak yang dirasakan oleh orang yang terkena cyberbullying ya bisa saja ya. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika orang ini memang mental health-nya lemah atau mentalnya lemah, maka dia akan down. Dalam artian down ini dia tidak punya semangat hidup, kemudian memiliki insecurity yang tinggi, maka itu akan berdampak buruk bagi kehidupannya.
tipe yang kedua, yaitu orang ini memiliki mental yang kuat meskipun apapun yang terjadi pada dirinya itu tidak berpengaruh. Karena apa? Mentalnya sudah terbentuk. Kemudian dengan bulian apapun itu tidak berpengaruh pada dirinya, karena dia sudah memiliki sebuah prinsip bahwa untuk apa sih jadi seperti itu, kalau bisa menjadi diri sendiri itu lebih baik. Seperti itu. Medsos ya, berarti tidak ketemu dengan orangnya. Iya. Ya paling bisa yang memberi nasihat dari komentar ya, dari komentar-komentar itu nggak bisa maksimal, tapi itu paling tidak ya saran paling nggak, saran pada orangnya yang bersangkutan, yang bisa ke orang tuanya juga nggak bisa kalau nggak tahu orang tuanya. Kalau misalnya kenal gitu, saya biasanya misalnya ada tetangga yang nampaknya terkena bullying dari seseorang, ya dari mulut ke mulut biasanya beritanya, ya saya hanya yang bisa membantu mungkin memberi saran pada orang tuanya. Gitu. Kalau saya tidak dianggap aja, hapus aja untuk apa. Dia semakin diperhatikan ya semakin menjadi-jadi. Kalau dari misal Bapak sebagai mahasiswa hukum gitu, dari pandangan hukum gitu, gimana untuk menanggapi para pelaku cyber bullying? Apa mungkin bisa dipidanakan atau bagaimana Pak? Oh bisa itu kan termasuk di undang-undang ITE. Jadi, nah itu makanya harus bijak itu ya dicari dia di mana dan itu di copy untuk bukti kita laporkan. Berarti harus ada bukti ya Pak untuk melakukan itu. Oh iya, ada bukti. Jadi itu kan kadang-kadang setelah itu kan dihapus sama dia. Ya, setelah tahu udah Biar jejak digitalnya hilang ya Pak. Ya. Tapi walaupun dihapus kan tetap aja bisa. Ya tentu harus kalau sudah jadi korban tentu harus ke psikolog ya, jadi kalau saya dulu itu pernah belajar yang namanya hipnoterapis. Jadi orang itu harus karena sudah masuk di mental, jadi orang itu punya namanya kemampuan alam bawah sadar. Nah, jadi orang itu kalau sudah kena mental itu harus diajak ngobrol. Jadi orang yang biasanya kena mental itu biasanya senangnya hidup menyendiri. Saya lihat orang-orang yang suka menyendiri kayak sumpah, ya kan? Ya lihat kalau sampean suka nongkrong kan mestinya nggak mungkin nggak ada, kan masalahnya akan diselesaikan dengan ngobrol, diselesaikan dengan bercerita. Orang yang suka menyendiri itu kecenderungannya loh ya, saya tidak menganggap semua, tapi kecenderungannya dia lebih mudah terserang mental. Jadi dikit-dikit wah itu orang-orang bergerombol itu mungkin membicarakan saya itu. Nah, akhirnya kan dia berprasangka seperti itu. Makanya tentu nanti kalau sudah terlalu, maksudnya sudah tinggi kena mentalnya, tentu harus ke psikolog atau ke dokter yang spesialis hipnoterapis. Nah, setidaknya kita sebagai yang amatir-amatir ini ya ngajak ngobrol. Ya kan orang itu kalau sudah, kenapa orang perlu curhat itu kan karena orang itu kalau sudah punya masalah terus disampaikan itu kan lega. Ya seperti sampean kalau perutnya sakit kalau sudah dikeluarkan kan gitu. Jadi sesuatu hal kalau dipendam sendiri itu akan menjadi masalah, dan ketika ditimbun terus masalah itu akan menghasilkan sebuah masalah baru yang berdampak luar biasa. Makanya setidaknya 3 hal itu perlu kita lakukan. Korban berarti sudah terkena kan? Iya, sudah terkena mental. Ya, kita kasih pemahaman. Jadi mungkin
kalaupun ya memang caranya bermacam-macam ya. Jadi bisa dilakukan dengan misalnya diajak berkegiatan lain, kemudian kegiatan itu ya bisa macam-macam. Jadi pikirannya itu agar fresh, jadi tidak terbawa dengan itu. Berarti mengalihkan pikirannya. Iya, dan juga sarankan kalau dia ya ini kembali lagi harus banyak baca, harus banyak membaca sudah. Kuncinya di situ. Baca apa saja. Kalau umum, literatur, baca Quran juga bisa. Ini pencegahan atau Udah seperti penjelasan juga. pencegahan ya. Jadi mungkin lebih ke kalau bertemu secara nyata begini ya memberi nasihat. Memberi nasihat betapa seseorang ini, terutama anak-anak muda, remaja, itu untuk lebih waspada, meningkatkan kepercayaan diri, keberanian. Kemudian tentu mereka dikembangkan potensinya. Jadi tidak fokus dengan HP-nya saja, karena saya yakin anak-anak remaja, anak-anak muda itu kalau HP ini pemanfaatannya nggak tahu ini untuk yang hal-hal yang baik-baik apa hal-hal yang buruk, karena ada dua sisi ya, seperti sisi mata uang, ada negatifnya dan ada positifnya, mana yang lebih besar pemanfaatannya. Dan sekaligus saya ingin memberi nasihat juga, manfaatkanlah yang besar ini karena fungsinya luar biasa, sumber-sumber ilmu yang luar biasa bisa didapat dari teknologi ya, secara digital itu. Untuk menghindari kasus cyberbullying di media sosial, jadi kita sebagai warga medsos yang baik ya harus gimana ya, jika kita melontarkan sebuah perkataan harus positif lah, harus lebih difilter lagi. Karena apa? Setiap tulisan yang kita ketik itu belum tentu mendapatkan respon yang baik dari orang lain. Jadi kita perlu berhati-hati dalam merespon sesuatu hal, terutama merespon postingan yang ada di media sosial, karena itu dapat menyangkut kepentingan orang tersebut. Kalau bisa sih ya berkomentar yang positif saja, terutama bisa memberikan motivasi kepada mereka dan juga memberikan kritik dan saran yang membangun, itu jauh lebih baik. Ya, ingat itu yang di mana itu, bahwa kejahatan itu tidak terjadi karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah. Ingat gak itu kata-kata itu? Nah, jadi kadang itu kita melakukan bullying atau cyberbullying itu kadang itu juga tidak karena niat. Orangnya kadang mungkin baik, tapi mungkin karena kesempatan. Ada orang yang circle-nya, lingkungannya ini akhirnya terus ikut-ikutan. Kadang-kadang kan ada yang orang ikut-ikutan padahal yang nggak tahu. Kan kemarin ada itu yang di demo di Jakarta itu. Ini kok ternyata orang yang nggak tahu. Kenapa ini? Ya saya diajak saja. Padahal ya dia nggak ini. Makanya kata kunci yang agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu, tentu kita harus berada pada lingkungan yang baik. Ya. Jadi saya ambil sebuah kata-kata, saya ambil dari sebuah kitab. Kitabnya itu Ta'lim Muta'alim. Itu ada sebuah kalimat begini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau kamu ingin mengetahui kualitas seseorang, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Jadi sebenarnya kalau kamu ingin melihat kualitasnya si A, si B itu jangan langsung ditanya ke orangnya itu. Ya kamu baik enggak? Ya pasti orang akan jawab, baik saya ini. Rajin, solekah, ketemu orang saya santuni, dia akan membaikkan dirinya. Tapi tanyalah pada orang yang setiap hari berteman dengan dia, itu bagian dari kualitasnya.
Makanya kaitannya dengan media sosial ini tentu kita harus pandai-pandai. Kalau mau dihilangkan nggak mungkin. Jadi ada orang kalau berdampaknya buruk kita hapus saja, nggak mungkin. Karena itu sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi zaman. Sehingga terus bagaimana ya mindset kita, kemudian kita yang masih produktif ini memanfaatkan itu. Bahkan kemarin kan sempat beberapa bulan itu di TikTok itu dihapus untuk online shop. Nah, itu sampai membingungkan. Bahkan sekarang WA itu berapa menit itu aja, kemarin kan pernah error. Itu saja sudah kayak orang stres itu. Nah, padahal itu hanya, kan kita sekarang ketergantungan terhadap media sosial itu luar biasa. Makanya itu tadi kita harus bijaksana, dan bijaksana itu tidak hanya dengan di media sosial, di mana saja. Nah, kebetulan kita temanya kaitannya dengan media sosial, tentu harus bijaksana dengan pemanfaatan media sosial. Ingat bahwa apa yang kita lakukan akan berdampak terhadap orang lain. Makanya apa yang kita tanam itu yang akan nanti kita tuai. Kalau kita menanam baik, ya tentu kita akan nanti menghasilkan sesuatu hal yang baik. Itu saya kira. Ya, menggunakan media sosial digunakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi tidak berandai-andai, kemudian tidak untuk kepentingan misalnya persaingan ya misalnya, kemudian kaitannya dengan harga diri yang tadi disampaikan itu ya tidak usah. Dan media sosial yang saya tangkap sendiri memang banyak membantu, tapi banyak juga yang tidak negatifnya juga. Bahkan kalau menurut saya kalau nggak bisa itu besar sekali pengaruhnya. Saran dari saya. Iya. Kalau sarannya ya yang pertama, jika kita menggunakan media sosial ya harus mentaati kaidah-kaidah penggunaan media sosial dan baik. Terutama kita menghindari komentar-komentar yang pedas atau komentar-komentar yang bisa menyakiti orang lain. Kemudian kita juga harus memposting informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bukan memposting sesuatu yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat. Nah, jadi kita lebih bijak saja sih, lebih bijak dalam penggunaan media sosial. Karena apa? Gunakan media sosial itu sebagai sarana kita menambah ilmu pengetahuan dan juga menambah relasi supaya akan berguna bagi diri kita ke depannya.